Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan gerak parabola. Soal yang pertama, sebuah pesawat terbang bergerak mendatar dengan kecepatan 200 meter per second dan melepaskan sebuah bom dari ketinggian 500 meter. Ini bisa digambarkan seperti ini. Jika bom jatuh di B dan G 10 meter per second kuadrat, maka berapakah jarak AB? Jadi di sini yang ditanyakan adalah jarak dari A ke B. Di sini yang diketahuinya adalah kecepatan mendatar. Di sini kecepatan mendatar, jadi kecepatan awal mendatar ini yaitu V0x sama dengan V0x ini adalah sama dengan Vx. Jadi Vx sama dengan 200 meter per second. Jadi pada saat kecepatan mendatarnya ini adalah tetap. Kemudian ketinggiannya yaitu Y sama dengan 500 meter, kemudian percepatan gravitasi yaitu G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah jarak AB-nya atau di sini adalah X-nya. Jadi X sama dengan berapa? Jadi untuk menghitung X ini dirumuskan yaitu X sama dengan Vx dikali dengan T. Di sini Vx-nya adalah 200, maka kita akan cari T-nya atau waktunya. Jadi waktunya pada saat bom ini dijatuhkan. Di sini untuk mencari T ini menggunakan rumus ketinggian, yaitu Y sama dengan V0Y dikali T plus setengah GT kuadrat. Jadi di sini positif karena geraknya adalah gerak jatuh. Kemudian di sini V0Y-nya adalah 0 karena yang di sini yang diketahuinya adalah kecepatan mendatar. Jadi pesawat ini bergerak mendatar tapi tidak bergerak pada sumbu Y. Maka V0Y-nya adalah 0. Jadi sama dengan V0Y-nya ini 0 dikali T adalah 0. Maka di sini 0 ditambah dengan setengah dikali G-nya adalah 10 dikali dengan T kuadrat. Di sini Y-nya adalah 500. Maka di sini 500 sama dengan setengah kali 10 adalah 5. Jadi 5T kuadrat. Jadi T kuadrat sama dengan 500 dibagi 5. Maka hasilnya sama dengan 100. Jadi T sama dengan akar dari 100. Hasilnya adalah 10. Jadi 10 second. Maka X-nya sama dengan Vx-nya di sini adalah 200. Jadi 200 dikali dengan 10. Jadi hasilnya sama dengan 200 dikali 10 adalah 2000 meter. Jadi jarak X-nya adalah 2000 meter atau jarak AB-nya adalah 2000 meter. Kemudian soal berikutnya, sebuah mobil hendak menyeberangi sebuah parit yang lebarnya adalah 4,0 meter. Perbedaan tinggi antara kedua sisi parit itu adalah 15 cm. Seperti yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Ini gambarnya. Jika percepatan gravitasi G 10 meter per second kuadrat, maka berapakah besarnya kelajuan minimum yang diperlukan oleh mobil agar penyeberangan mobil itu tepat dapat berlangsung. Di sini yang diketahuinya adalah lebar paritnya, atau di sini adalah X-nya. Jadi X-nya sama dengan 4,0 meter, jadi di sini 4 meter. Kemudian ketinggiannya, yaitu di sini Y 15 cm, jadi Y sama dengan 15 cm. Ini bisa diubah ke meter, jadi sama dengan 15 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian percepatan gravitasi, yaitu G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan adalah kecepatan mobil ini. Berarti kecepatan mobil ini adalah kecepatan mendatarnya, yaitu Vx sama dengan berapa? Jadi untuk mencari Vx ini, kita menggunakan rumus X, yaitu X sama dengan Vx dikali dengan T. Jadi X-nya adalah 4, Vx-nya kita cari, dan T-nya belum ada di sini, berarti kita cari terlebih dahulu T-nya. T-nya bisa dicari dengan menggunakan rumus ketinggian, yaitu Y sama dengan V0Y dikali T plus setengah GT kuadrat. Jadi di sini V0Y-nya adalah 0 karena di sini hanya terdapat kecepatan mendatar saja. Jadi Y-nya di sini adalah 15 kali 10 pangkat min 2 sama dengan
Di sini V0Y-nya 0 dikali T adalah 0. Jadi ditambah dengan setengah dikali G-nya adalah 10 dikali dengan T kuadrat. Jadi 15 kali 10 pangkat min 2 sama dengan setengah kali 10 adalah 5. Jadi 5T kuadrat. Maka T kuadrat sama dengan 15 kali 10 pangkat min 2 per 5. Hasilnya adalah 3 kali 10 pangkat min 2. Jadi, di sini nilai T-nya sama dengan akar dari 3 kali 10 pangkat min 2. Jadi, hasilnya sama dengan akar 3 kali 10 pangkat min 1. Jadi, ini T-nya, jadi satuannya adalah second. Maka kita bisa masukkan ke sini, jadi X-nya adalah 4, sama dengan Vx yang kita cari, dikali dengan T-nya adalah akar 3 kali 10 pangkat min 1. Maka Vx sama dengan 4 dibagi dengan akar 3 dikali 10 pangkat min 1. Sama dengan 10 pangkat min 1-nya, kita ke ataskan jadi positif, jadi 4 dikali 10. Maka di sini 40 per akar 3. Di sini kita rasionalkan karena akarnya ada di bawah. Jadi ini dikali dengan akar 3 per akar 3. Jadi hasilnya sama dengan 40 per akar 3 dikali akar 3 adalah 3. Jadi 40 per 3 akar 3. Jadi di sini satuannya adalah meter per second. Atau sama dengan 40 dibagi 3 adalah 13,3. Kemudian di sini akar 3, jadi 13,3 akar 3 meter per second. Jadi kecepatan minimum yang diperlukan mobil adalah ini. Kemudian soal berikutnya, sebuah bola dilontarkan dari atap sebuah gedung yang tingginya 10 meter dengan kelajuan awal 10 meter per second. Jadi ini gambarnya. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, sudut yang terbentuk antara arah lemparan bola dengan arah horizontal adalah 30 derajat, dan gesekan bola dengan udara diabaikan. Tentukan waktu yang diperlukan bola untuk menyentuh tanah. B. Jarak mendatar yang dicapai bola. Jadi di sini yang diketahuinya adalah tinggi gedung, yaitu H sama dengan 10 meter. Kemudian kelajuan awal, yaitu V0 sama dengan 10 meter per second. Kemudian percepatan gravitasi, yaitu G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Dan sudut elevasinya atau sudut yang dibentuknya adalah theta sama dengan 30 derajat. Di sini yang ditanyakan adalah yang A, waktu yang diperlukan, jadi waktu totalnya, sampai bola ini jatuh, jadi sama dengan berapa, dan yang B adalah jarak mendatar yang dicapai bola, yaitu X sama dengan berapa. Jadi ini X-nya yang dicari. Kemudian di sini, jadi geraknya bisa digambarkan seperti ini. Jadi ini kecepatan awalnya, yaitu V0. Jadi V0 ini bisa diproyeksikan dari V0X di sini, dan V0Y di sini. Dan tetanya adalah 30 derajat. Maka untuk mencari T total ini, kita cari terlebih dahulu waktu dari titik awal ini sampai titik tertinggi. Jadi di sini titik tertingginya. Titik tertinggi di sini yaitu VY-nya adalah sama dengan 0. Jadi kecepatan air pada sumbu Y-nya adalah 0. Maka untuk mencari waktu dari sini sampai sini dirumuskan yaitu VY sama dengan V0Y min GT. Berarti kita cari V0Y-nya terlebih dahulu. Jadi V0Y sama dengan V0Y ini terletak di sini. Jadi bisa diproyeksikan ke sini yaitu depan sudutnya. Berarti rumus V0Y-nya adalah V0 sin theta. Jadi tetanya adalah 30 derajat. Jadi sama dengan V0-nya adalah 10, jadi 10 dikali setengah. Maka hasilnya di sini adalah 5 meter per second. Ini V0Y-nya. Kita masukkan ke sini, V-nya pada saat titik tertinggi di sini adalah 0, jadi di sini 0 sama dengan di sini V0-nya adalah 5, dikurangi dengan G-nya adalah 10, jadi 10T.
Maka 10T-nya bisa dipindahkan ke sini, jadi 10T sama dengan 5. Jadi T-nya sama dengan 5 per 10, hasilnya adalah 0,5 second. Jadi ini nilai T-nya pada saat naik. Kemudian kita cari T-nya pada saat turun. Jadi di sini bisa diibaratkan bahwa di sini adalah gerak setengah parabola. Jadi untuk mencari T pada gerak turun ini bisa dirumuskan yaitu Y sama dengan V0Y dikali T plus setengah G T kuadrat. Jadi di sini positif karena geraknya jatuh. Jadi Y-nya di sini adalah ketinggian totalnya. Jadi ketinggian totalnya ini H dikali dengan ketinggian maksimum pada gerak parabola ini. Berarti kita cari ketinggian maksimumnya terlebih dahulu. Jadi Y M sama dengan YM ini dirumuskan V0 kuadrat dikali dengan sin kuadrat theta. Jadi tetanya adalah 30. Jadi 30 derajat per 2G. Jadi ini rumus ketinggian maksimumnya. Sama dengan V0-nya adalah 10. Jadi 10 kuadrat dikali dengan sin kuadrat tetanya 30 derajat, jadi sin 30 derajat adalah setengah, jadi setengah ini dikuadratkan per 2 dikali dengan G-nya adalah 10. Jadi sama dengan 10 kuadrat adalah 100, dikali dengan setengah kuadrat adalah 1 per 4, dibagi dengan 2 kali 10 adalah 20. Jadi 100 dibagi 20, ini nolnya bisa dicoret, jadi 10 dibagi 2 adalah 5. Maka di sini 5 dikali 1 per 4 adalah 5 per 4. Hasilnya di sini adalah 5 per 4. Atau sama dengan 1,25 meter. Jadi ketinggian di sini yaitu YM sama dengan 1,25 meter. Maka ketinggian totalnya jadi H total sama dengan H ditambah dengan YM-nya. Jadi sama dengan ketinggiannya di sini adalah 10, jadi 10 ditambah dengan 1,25. Maka hasilnya di sini 11,25 meter. Jadi ketinggian totalnya adalah ini. Di sini adalah Y-nya. Jadi Y-nya ini ketinggian totalnya. Maka di sini 11,25 sama dengan V0Y-nya. Di sini adalah V0Y-nya 0 karena di sini adalah geraknya mendatar. Pada saat ketinggian maksimum geraknya mendatar. Jadi di sini adalah 0 ditambah dengan setengah dikali dengan G-nya adalah 10. Jadi kita cari T-nya yaitu T kuadrat. Jadi 11,25 sama dengan 5T kuadrat. Jadi kita lanjutkan di sini. T kuadrat sama dengan 11,25 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 2,25. Atau di sini 225 kali 10 pangkat min 2. Maka T sama dengan akar dari 225 kali 10 pangkat min 2. Jadi T-nya adalah sama dengan 225 diakarkan, jadi adalah hasilnya 15, dikali dengan 10 pangkat min 2 diakarkan, jadi 10 pangkat min 1. Jadi hasilnya sama dengan 1,5 second. Jadi waktu totalnya, yaitu T total, waktu dari naik, jadi waktu dari naik sampai turun adalah, jadi waktu naiknya kita sudah hitung, jadi waktu naiknya adalah ini, 0,5 second, ini waktu naiknya. Jadi totalnya adalah 0,5 ditambah dengan waktu turunnya adalah 1,5. Jadi ditambah 1,5. Maka hasilnya sama dengan 2 second. Jadi waktu totalnya adalah 2 second. Jadi waktu yang diperlukan dari bola ini naik sampai turun ke sini adalah 2 second. Kemudian di sini kita akan jawab yang B. Jadi B-nya ini jarak mendatar, yaitu di sini adalah X. Jadi X-nya kita hitung dari X pada waktu naik. Jadi X-nya pada waktu naik adalah di sini. Misalnya di sini adalah X1. Kemudian X pada waktu turun, berarti di sini adalah X2. Maka kita cari X1-nya dulu. Jadi X1 ini dirumuskan. Jadi rumus X ini adalah Vx dikali dengan T. Jadi sama dengan
Di sini Vx-nya kita cari terlebih dahulu. Vx ini dirumuskan, yaitu Vx sama dengan, Vx ini nilainya sama dengan V0x. Jadi V0x ini ada di sini, jadi samping sudutnya. Dan rumus V0x ini adalah V0 cos theta. Jadi cos theta-nya adalah 30 derajat, jadi cos 30 derajat. Sama dengan V0-nya adalah 10, jadi 10 dikali kosinus 30 derajat adalah setengah akar 3. Maka hasilnya sama dengan 10 dikali setengah adalah 5. Jadi 5 akar 3 meter per second. Ini Vx-nya. Jadi di sini 5 akar 3 dikali dengan T-nya adalah pada waktu naik. Jadi di sini X1-nya, T-nya pada waktu naik yaitu 0,5. Jadi di sini 0,5. Maka hasilnya sama dengan 2,5 akar 3 meter. Kemudian kita cari X2-nya. Jadi X2 sama dengan Vx dikali dengan T. Jadi Vx-nya sama dengan 5 akar 3 dikali dengan T-nya yaitu pada waktu turun. T pada waktu turun yaitu 1,5, jadi 1,5. Maka hasilnya sama dengan 5 dikali 1,5 adalah 7,5. Di sini akar 3 jadi 7,5 akar 3 meter. Jadi ini X2-nya. Maka nilai X-nya sama dengan X1 ditambah dengan X2. Jadi sama dengan 2,5 akar 3 ditambah dengan 7,5 akar 3. Jadi hasilnya sama dengan 10 akar 3 meter. Jadi jarak X-nya atau nilai X-nya adalah 10 akar 3 meter. Demikian pembahasan mengenai gerak parabola.